Bangunan itu berdiri di ujung jalan sempit, berlumut dan kusam. Bekas pabrik tekstil yang dulu pernah terbakar hebat 5 tahun lalu. Sejak kejadian itu, tempat itu kosong. Tak ada yang berani mendekat. Tapi 2 bulan terakhir, muncul satu warung kecil di sudut bangunan yang masih tersisa temboknya. Warung itu milik seorang wanita tua bernama Emak Narti. Usianya sudah lewat kepala 5, wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam seperti pisau. Badannya kecil tapi cekatan. Setiap hari sejak subuh, dia sudah sibuk di dapur. Aroma gulai yang menyengat dan menggoda hidung bisa tercium sampai ke gang depan. Orang-orang kampung awalnya ragu buat mampir. Tapi karena warung itu selalu ramai oleh sopir-sopir truk malam dan pekerja kasar, pelan-pelan warga sekitar mulai ikut mencicip. Anehnya, semua orang yang makan di sana pasti balik lagi. Katanya, gulai Emak Narti beda dari yang lain. Dagingnya empuk banget, bumbunya meresap sampai ke tulang. Bahkan ada yang bilang, makan sekali bisa bikin ketagihan. "Daging apa sih ini, Mak?" tanya salah satu pelanggan, seorang buruh bangunan bernama Joko. Emak Narti cuman senyum. "Daging kampung, asli. Bukan beli di pasar." Jawabannya selalu sama. Tapi nggak ada yang benar-benar nanya lebih jauh. Selama makanannya enak dan murah, orang-orang cuek. Tak banyak yang tahu masa lalu Emak Narti. Dulu dia pembantu di rumah orang kaya di Jakarta. Tapi tiba-tiba dia pulang kampung tanpa kabar, tanpa bawa apa-apa, kecuali satu koper besar dan wajah pucat seperti mayat hidup. Sejak itu, dia tinggal di kontrakan sempit di ujung desa. Sampai akhirnya muncul warung itu. Tempat dia buka warung sebenarnya nggak layak pakai. Lantainya masih hitam, bekas terbakar, dindingnya mengelupas, dan kalau malam, sering terdengar suara-suara aneh dari balik tembok. "Kenapa milih tempat ini, Mak?" tanya warga bernama Bu Warti suatu hari. Emak Narti jawab, "Tanah ini nggak pernah tidur, justru disinilah yang paling cocok buat usaha." Jawabannya bikin merinding. Tapi Bu Warti cuma ketawa kecil, mengira Emak Narti cuma bercanda. Warung itu kecil, cuma muat 6 meja panjang dan bangku kayu lusuh. Tapi hampir tiap malam penuh. Pelanggannya nggak cuma orang kampung, tapi juga dari luar kota. Kadang ada yang datang naik mobil mewah, makan cepat-cepat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Beberapa warga mulai merasa aneh. Tapi nggak ada yang benar-benar berani ngomong. Emak Narti dikenal galak dan nggak suka ditanya-tanya. Anak-anak kecil pun dilarang main dekat warungnya. Pernah ada bocah yang iseng masuk ke dapur belakang, besoknya demam tinggi dan terus ngigau tentang tangan hitam yang narik-narik kakinya. Tapi lagi-lagi, semua itu dianggap angin lalu. Orang desa sudah biasa hidup dengan hal-hal ganjil. Selama tidak mengganggu langsung, mereka akan diam. Satu-satunya yang terus memperhatikan gerak-gerik Emak Narti adalah Ratih, anak muda yang baru pulang dari kuliah di kota. Ratih curiga kenapa warung sekecil itu bisa terus ramai, padahal tempatnya angker. Dan kenapa tiap minggu selalu ada orang baru yang makan di sana, tapi habis itu nggak pernah kelihatan lagi. Ratih mulai mencatat siapa saja yang datang. Dia perhatikan siapa yang balik lagi, dan siapa yang cuma sekali datang lalu menghilang. Dan dari situlah, semuanya pelan-pelan mulai berubah. Cerita ini bukan soal gulai biasa. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Dan semuanya bermula dari satu panci besar di dapur belakang warung tua itu. Suatu malam, Ratih duduk di warung Emak Narti. Dia pura-pura jadi pelanggan biasa, padahal matanya awas mengamati sekeliling. Malam itu hujan gerimis. Warung ramai seperti biasa. Suara sendok beradu dengan piring terdengar di antara obrolan pelan para pelanggan. Tapi yang bikin Ratih heran, ada satu hal yang nggak masuk akal. Di salah satu meja pojok, duduk seorang laki-laki tua. Bajunya lusuh, wajahnya pucat. Dari tadi dia cuma duduk diam, nggak makan, nggak minum. Tatapannya kosong mengarah ke dapur.
Rati sempat curi pandang beberapa kali. Tapi setiap dia alihkan pandangan, sosok itu seperti menghilang dari penglihatannya. Lalu muncul lagi di posisi yang sama. Setelah Rati selesai makan, dia pura-pura buang sampah ke belakang. Dapurnya gelap, hanya diterangi lampu bohlam kuning yang berkedip. Dia lihat panci besar yang biasa dipakai Emak Narti tertutup rapat, tapi mengeluarkan bau amis aneh, bukan seperti bau gulai biasanya. Tiba-tiba dari sudut ruangan terdengar suara geraman pelan, seperti suara orang menangis ditahan. Rati langsung balik badan, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia buru-buru kembali ke tempat duduknya. Tapi saat dia melirik ke meja pojok itu lagi, laki-laki tua yang tadi duduk sudah hilang. "Loh, orang yang di pojok mana, Bu?" tanya Rati ke pelayan warung, seorang remaja cowok berjerawat. "Dari tadi nggak ada siapa-siapa, Kak," jawabnya sambil cengengesan. "Nggak ada tamu duduk di pojok." Rati diam, dadanya mulai sesak. Besoknya dia cerita ke ibunya soal kejadian itu. Tapi ibunya cuma nyuruh Rati jangan ikut campur urusan orang. "Udah, Rati, jangan suka nyari perkara. Warung itu udah lama berdiri dan gak pernah ganggu siapa-siapa," kata ibunya sambil melipat baju. Tapi Rati makin penasaran. Malam berikutnya dia balik lagi ke warung itu. Tapi kali ini dia datang lebih awal sebelum ramai. Dia sengaja duduk dekat dapur, pura-pura baca buku. Sekitar jam 8 malam, seorang pelanggan laki-laki masuk. Dia bawa ransel besar, kelihatan seperti orang luar kota. Duduk, pesan gulai, makan cepat-cepat, lalu keluar sambil senyum ke Emak Narti. Yang aneh, setelah lelaki itu pergi, Emak Narti langsung masuk ke dapur dan mengunci pintu dari dalam. Dari sela-sela tirai dapur, Rati mengintip. Dia lihat Emak Narti berdiri di depan panci besar, buka tutupnya, lalu memasukkan sesuatu ke dalamnya. Rati nggak lihat jelas apa yang dimasukkan, tapi warnanya merah gelap dan bentuknya menggumpal. Tiba-tiba lampu dapur berkedip lagi, dan suara geraman yang kemarin muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara seseorang diseret. Rati langsung berdiri dan pura-pura mau pulang. Tapi sebelum pergi, dia sempat melirik ke dalam warung. Semua pelanggan makan seperti biasa. Gak ada yang curiga. Gak ada yang dengar apa-apa. Di luar, hujan deras turun. Rati berdiri di bawah payung warung, menatap ke dalam. Di kaca jendela dapur yang buram, Rati lihat bayangan. Sekilas. Seperti tangan dengan jari panjang dan kuku tajam, menempel di balik kaca, lalu perlahan menghilang. Rati gemetar, tapi dia tahu ini baru permulaan. Ada sesuatu yang nggak beres. Dan dia yakin warung itu bukan sekadar tempat makan biasa. Malam itu, Rati menulis semua pengamatannya di buku catatan kecil. Satu hal yang dia tulis paling besar di halaman terakhir, ada yang salah dengan gulai itu. Keesokan harinya, Rati memutuskan buat cerita ke temannya, Ardi, yang kerja sebagai jurnalis lokal. Mereka ketemuan di warung kopi dekat pasar. "Gua udah ngintip 2 malam, Di. Kayaknya Emak Narti nyembunyiin sesuatu di dapurnya. Bukan cuman rahasia resep," kata Rati pelan. Ardi yang biasanya santai, langsung serius. "Lo yakin? Ini bisa jadi berita gede kalau bener. Aku belum punya bukti. Tapi orang-orang yang makan di sana dan gak pernah balik lagi itu mencurigakan. Ada satu orang luar kota, aku lihat makan malam, besoknya gak ada kabar. Gak balik ke penginapan tempat dia nginap, bahkan motornya masih dititipin di parkiran," jelas Rati. Ardi garuk kepala. "Kalau kayak gitu, kita harus cari tahu siapa aja yang terakhir makan di sana. Terus bandingin dengan laporan orang hilang. Tapi hati-hati jangan langsung nuduh. Kita juga harus punya rekaman atau bukti fisik." Mereka sepakat buat mulai kumpulin data. Ardi janji bantu cari info soal orang hilang dari kantor polisi. Sementara Rati tetap pantau warung itu.
Malam berikutnya, Ratih sengaja duduk di warung lebih lama dari biasanya. Dia berpura-pura main HP sambil mencatat plat nomor kendaraan pelanggan yang datang. Dia perhatiin gerak-gerik emak Narti. Semua terasa normal, sampai satu kejadian bikin dia panik. Seorang pemuda masuk, kelihatan linglung. Rambutnya acak-acakan, bajunya kumal. Dia duduk di meja dekat dapur, lalu pesan gulai. Yang bikin Ratih ngeri, wajah pemuda itu mirip banget dengan foto salah satu orang hilang yang dia lihat dari artikel kiriman Ardi. Saat pesanan datang, pemuda itu makan cepat banget, seperti orang kelaparan. Tapi sebelum sendok terakhir masuk ke mulutnya, dia tiba-tiba muntah darah. Tubuhnya gemetar, wajahnya membiru. Pelanggan lain panik. Tapi anehnya, emak Narti tetap tenang. Dia pelan-pelan jalan ke arah si pemuda, lalu bisik sesuatu ke telinganya. Dan seperti kerasukan, pemuda itu langsung diam, gak gerak lagi. Matanya kosong. Beberapa detik kemudian, dia bangkit, jalan pelan-pelan keluar dari warung tanpa bicara sepatah kata pun. Semua orang lihat kejadian itu, tapi gak ada yang berani komentar. Seolah-olah semua dipaksa tutup mulut. Ratih gemetar. Dia langsung pulang. Di rumah, dia cerita semua ke Ardi lewat telepon. Dia makan, terus muntah darah, lalu diem aja gitu. Lo yakin bukan kerasukan atau apaan? Nggak tahu, tapi ekspresi mukanya waktu jalan keluar itu kayak kosong. Bukan orang biasa. Seolah jiwanya hilang, jawab Ratih. Lo harus hati-hati, Rat. Jangan sampai ketahuan. Kalau bener ini pesugihan, bisa bahaya, kata Ardi tegang. Keesokan harinya, Ardi kirim info baru. Ada 3 nama pelanggan tetap warung emak Narti yang dilaporkan hilang dalam 2 bulan terakhir. Semuanya laki-laki, perantau, dan terakhir terlihat makan di warung itu. Data itu bikin bulu kuduk Ratih merinding. Semua mulai nyambung. Dan yang paling ngeri, dia sadar satu hal, semua korban selalu makan gulai campur, bukan menu lain. Ratih mulai tanya ke warga sekitar, tapi semua orang menolak ngomong. Ada yang langsung tutup pintu, ada yang pura-pura nggak kenal Mak Narti. Bahkan Bu Warti, yang biasanya cerewet, cuman jawab singkat, "Kalau kamu sayang nyawa, jangan bahas itu, Ratih, bahas itu, Ratih." Di hari ketiga pengamatan, Ratih menemukan potongan kain berlumuran darah di dekat tong sampah belakang warung. Warnanya merah tua, seperti kain seragam kerja. Dia simpan dalam plastik, rencananya mau dikasih ke Ardi. Tapi malam itu juga, sesuatu yang ganjil mulai mendekati rumah Ratih. Dan konflik yang dia mulai, ternyata jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Setelah kejadian aneh di warung malam itu, Ratih mulai ngerasa ada yang ngikutin. Setiap pulang kerja, dia merasa diawasi. Suara langkah kaki di belakangnya terus muncul, tapi waktu dia nengok, jalanan kosong. Bayangannya sendiri pun kayak beda, kadang kayak lebih panjang, kadang kayak ada 2. Di rumah, suasana makin gak enak. Jam dinding sering berhenti tepat di pukul 03 atau 03 pagi. Padahal baterainya baru diganti. Televisi suka nyala sendiri, langsung ke saluran kosong yang cuma nampilin layar putih bersemut. Suaranya kecil, tapi ada bisikan samar. Ratih coba rekam, tapi hasil rekamannya selalu rusak. Suatu malam, Ratih coba lihat hasil kamera CCTV kecil yang dipasang Ardi di belakang warung. Di menit-menit awal, rekamannya normal. Emak Narti terlihat beresin dapur, cuci piring seperti biasa. Tapi di menit ke-45 ada sosok muncul dari dalam panci besar. Bukan manusia. Sosok itu kurus, kulitnya hitam pekat, matanya putih polos. Dia keluar perlahan, nempel di dinding, lalu merayap ke langit-langit. Ratih langsung matiin videonya dan mundur. Napasnya berat, tangannya gemetar. Dia tahu ini bukan hal biasa. Dan dia yakin emak Narti tahu kamera itu ada. Besoknya, Ratih beranikan diri buat datang ke warung. Kali ini dia pesan gulai campur tapi nggak dimakan.
dia pura-pura mau bawa pulang. Sambil nunggu bungkusannya, dia sempat ngintip ke dapur. Mak Narti lagi ngaduk panci, wajahnya datar tanpa ekspresi. Tiba-tiba, Emak Narti nengok cepat ke arah Ratih. Gulai itu sebaiknya dimakan pas masih hangat. Katanya, suaranya berat dan dalam, kayak bukan suara orang tua biasa. Ratih cuman senyum kaku. "Iya, Mak, saya makan di rumah aja." Malamnya, Ratih bawa gulai itu ke lab tempat Ardi punya kenalan. Mereka ambil sampel kecil buat dites. Hasilnya belum keluar malam itu, jadi Ratih pulang ke rumah. Tapi dia ngerasa perutnya mual, walau nggak nyentuh makanannya sama sekali. Sekitar jam 2 pagi, dia terbangun karena suara orang nangis di dapur. Dia pikir tetangga, tapi makin dia dengerin, makin jelas suara itu dari dalam rumahnya. Suara perempuan nangis lirih, lalu berubah jadi tawa cekikikan panjang. Ratih ambil sapu, pelan-pelan jalan ke dapur, tapi nggak ada siapa-siapa. Semua gelap. Saat dia balik badan, dia lihat bayangan Emak Narti berdiri di luar jendela. Wajahnya gelap, matanya merah menyala. Ratih teriak, tapi saat dia nyalain lampu, bayangan itu hilang. Dia langsung telepon Ardi. Suaranya gemetar. "Gue lihat dia di jendela, tapi pas gue lihat lagi udah nggak ada." Ardi cuma bilang, "Jangan tidur sendiri malam ini. Gue kesana sekarang." Beberapa menit kemudian, listrik rumah Ratih padam. Semua lampu mati, termasuk HP-nya yang tiba-tiba lowbat padahal baru dicas. Saat dia nyalain lilin dari dapur, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Ratih diam, gak berani nyaut. Tok, tok, tok. Suara itu makin keras, lalu berhenti. Saat Ratih memberanikan diri ngintip dari lubang pintu, gak ada siapa-siapa. Tapi di lantai teras ada gulai, masih hangat. Dengan catatan kecil bertuliskan, "Kamu belum makan." Ratih jatuh terduduk, dadanya sesak, keringat dingin ngucur deras. Dia tahu, apapun yang lagi dihadapinya sekarang, bukan cuma soal rahasia dapur. Ini soal nyawa. Dan Emak Narti tahu semuanya. Pagi itu, Ardi datang ke rumah Ratih dengan wajah panik. Di tangannya ada amplop coklat berisi hasil lab dari sampel gulai yang dibawa kemarin. "Aku dapat hasilnya, Rat. Lo harus lihat ini," katanya sambil duduk di ruang tamu. Ratih buka amplopnya pelan-pelan. Di dalamnya ada lembaran hasil uji laboratorium yang mencantumkan komposisi gulai. Dagingnya bukan cuma daging kambing, tapi juga ada jejak DNA manusia. Ratih langsung mual, mulutnya terbuka tapi nggak ada kata yang keluar. Ardi pegang bahunya. "Ini bukan sekadar gosip. Warung itu benar-benar jadi tempat pengorbanan," ucap Ardi pelan. Mereka berdua terdiam cukup lama, sampai akhirnya Ardi buka suara lagi. "Gue sempet tanya ke salah satu petugas tua di kantor polisi, yang udah lama kerja di sini. Dia bilang bangunan tempat warung itu berdiri dulu bekas pabrik tekstil. Pernah kebakaran hebat tahun 1999. Katanya ada belasan karyawan yang nggak selamat. Mayatnya nggak semuanya ketemu." Ratih ingat jelas cerita itu. Waktu kecil, dia sering dengar orang tua ngomongin pabrik tua yang angker, tapi nggak pernah nyambungin ke warung Emak Narti. "Ada satu cerita yang lebih serem, Rat," lanjut Ardi. "Waktu pabrik itu kebakaran, ada satu perempuan bernama Lastri, pembantu pemilik pabrik. Dia terjebak di ruang bawah tanah. Katanya, dia dikunci karena dituduh nyolong. Tapi dia bersumpah sebelum mati kalau arwahnya bakal nuntut balas." Ratih mengerutkan kening. "Lastri? Nama itu nggak asing." Ardi mengangguk. "Nah, petugas itu nunjukin fotonya. Pas gue lihat, Rat, mirip banget sama Emak Narti." Suasana hening.
hanya suara kipas angin tua di sudut ruangan yang masih berputar pelan. Jadi maksud lo, Emak Narti itu Lastri? Atau mungkin dia diambil arwahnya Lastri? Atau dia emang bukan manusia lagi? Jawab Ardi. Mereka sepakat untuk menyelidiki ruang bawah tanah bekas pabrik itu malam nanti. Ardi punya kenalan satpam yang bisa bantu bukain akses dari belakang. Tepat jam 9 malam, mereka masuk lewat pagar besi berkarat di belakang bangunan. Lampu senter jadi satu-satunya penerang. Aroma apek dan tanah lembab langsung menyambut. Ruang bawah tanah itu kecil, sempit, dan penuh debu. Tapi di salah satu sisi, mereka nemu pintu besi tua yang separuh karatan. Ardi coba buka pelan-pelan. Pintu itu berderit, lalu terbuka perlahan. Di dalam ada meja panjang. Di atasnya tumpukan tulang manusia. Tengkorak, tulang rusuk, bahkan ada sisa kain seragam kerja yang udah sobek-sobek. Ratih menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Ini korban kebakaran itu? Mereka belum sempat mendekat saat Ardi nemu sesuatu di dinding. Sebuah lingkaran besar dari darah kering dengan simbol-simbol aneh di dalamnya. Di tengahnya ada foto-foto orang. Beberapa dari mereka dikenali Ratih. Mereka pelanggan tetap warung Emak Narti. Astaga, ini kayak altar persembahan, gumam Ardi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas. Berat, pelan, tapi makin lama makin dekat. Mereka langsung matiin senter, bersembunyi di balik lemari tua. Lewat celah pintu, Ratih lihat kaki seseorang turun ke ruang bawah tanah. Pakai sandal jepit butut, gaunnya lusuh, tapi Ratih kenal betul. Itu gaun yang sering dipakai Emak Narti di warung. Sudah waktunya, kamu ikut juga, Ratih. Suara itu terdengar jelas di ruang sempit itu. Bukan teriak, tapi seolah langsung muncul di dalam kepala. Ratih menahan napas, tubuhnya kaku. Ardi menggenggam tangan Ratih erat-erat. Malam itu, mereka menyadari satu hal. Warung itu bukan sekadar tempat makan, tapi altar sesungguhnya dari pesugihan berdarah yang telah berjalan puluhan tahun. Dan sekarang, mereka jadi bagian dari daftar korban berikutnya. Setelah kejadian di ruang bawah tanah, Ratih dan Ardi memutuskan untuk nggak tinggal diam. Mereka sadar kalau cuman lari dan diam bakal jadi tumbal berikutnya. Mereka harus lawan, harus hancurin pesugihan itu. Malam itu juga mereka mampir ke rumah Pak Rawi, seorang dukun sepuh yang udah lama tinggal di ujung kampung. Orang-orang bilang Pak Rawi dulu pernah bentrok sama salah satu pemuja pesugihan dan berhasil selamat. Sekarang, dia lebih sering menyepi. Begitu sampai, mereka langsung disambut asap dupa dan bau kemenyan. Pak Rawi duduk di tengah ruangan gelap, matanya tajam tapi tenang. Kalian udah buka pintu yang seharusnya nggak dibuka, ucap Pak Rawi tanpa ditanya duluan. Ratih dan Ardi kaget. Belum sempat cerita apa-apa, dukun tua itu udah tahu. Yang kalian hadapi bukan manusia biasa. Emak Narti bukan nama aslinya. Dia wadah. Raga yang udah ditempati arwah dendam bernama Lastri. Dulu dia dibakar hidup-hidup karena difitnah. Tapi sebelum mati, dia bikin perjanjian. Dan sekarang dia hidup dari tumbal-tumbal yang kalian temukan itu. Jelas Pak Rawi. Ratih mencoba tenang. Bisa dihentikan, Pak? Pak Rawi mengangguk pelan. Bisa, tapi harus dilakukan saat bulan kembar muncul. Itu waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia mereka paling tipis. Dan itu malam ini. Ardi melirik Ratih lalu menatap Pak Rawi. Apa yang harus kami lakukan? Pak Rawi berdiri lalu mengambil botol kecil dari rak kayu. Isinya cairan merah kecoklatan. Ini minyak tanah khusus. Dibuat dari 7 macam tumbuhan dan darah ayam cemani. Siram ke altar persembahan.
Setelah itu bakar. Tapi kalian harus cepat. Karena begitu upacara dimulai, Lastri akan lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Rati dan Ardi kembali ke bangunan bekas pabrik. Jalanan sepi, angin malam dingin menggigit. Bulan di langit terlihat lebih besar dari biasanya. 2 bulan sejajar seperti mata raksasa yang mengintip bumi. Mereka masuk lewat jalur belakang, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, aura di dalam bangunan jauh lebih pekat. Udara terasa berat. Langkah kaki mereka bergema lebih keras dari biasanya. Begitu sampai di ruang bawah tanah, altar itu masih ada. Simbol darah, foto-foto korban, dan tulang belulang semua belum berubah. Rati buka botol minyak, lalu mulai menyiramnya ke lingkaran darah. Tangan Ardi gemetar waktu dia nyalakan korek api. Tapi sebelum api menyentuh lantai, suara keras menggema dari dinding. "Berhenti!" Emak Narti muncul dari sudut ruangan, tapi wajahnya udah berubah. Kulitnya hitam hangus, rambutnya berdiri kaku, dan matanya merah menyala. Lidahnya menjulur panjang sampai ke dada. "Aku belum kenyang. Kalian berdua akan menjadi gulai terakhirku." Ardi refleks melempar korek ke lantai. Api langsung menyambar minyak dan menyala cepat, membakar lingkaran dan semua isi altar. Teriakan Lastri menggema keras, bikin dinding berguncang. Rati dan Ardi lari ke arah tangga. Tapi sebelum sampai ke atas, bayangan hitam menghalangi jalan mereka. Pak Rawi muncul di belakang mereka membawa segenggam garam dan abu kemenyan. Dia lemparkan ke bayangan itu sambil membaca mantra. Bayangan itu berteriak, lalu perlahan lenyap dalam kobaran api. "Cepat keluar, api ini akan melahap semuanya," teriak Pak Rawi. Mereka bertiga berhasil keluar tepat sebelum api menyebar ke seluruh bangunan. Dari kejauhan, mereka melihat warung Emak Narti yang di atasnya berdiri pabrik tua itu terbakar habis. Rati berdiri lemas, napasnya berat. "Udah selesai, Pak?" Pak Rawi menggeleng. "Belum. Kalau dia benar-benar makhluk pesugihan, apinya nggak cukup untuk menghancurkan seluruh ikatannya. Kalian harus siap kalau suatu saat dia kembali. Tapi untuk malam ini, kalian selamat." Angin malam berhembus pelan. Api masih membakar reruntuhan. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, Rati merasa ada sedikit kelegaan. Meski ia tahu semuanya belum benar-benar berakhir. Sudah seminggu sejak warung Emak Narti terbakar habis. Bangunan bekas pabrik itu sekarang cuma puing-puing hitam, dijaga garis polisi dan jadi bahan omongan warga kampung. Tapi buat Ratih dan Ardi, semua itu belum cukup bikin mereka tenang. Ratih mulai mengalami mimpi aneh tiap malam. Dalam mimpinya, dia selalu berada di dapur warung. Bau daging amis memenuhi hidung, dan suara bisikan menyuruhnya masak lebih banyak. Setiap kali dia bangun, tubuhnya berkeringat dingin dan ada bekas abu gosong di ujung jarinya. Ardi juga nggak luput dari gangguan. Suatu malam, waktu dia lagi di kamar mandi, lampu mati mendadak. Saat cahaya kembali, dia melihat tulisan di cermin yang muncul dari embun. "Gulaiku belum habis." Mereka berdua sepakat untuk kembali ke Pak Rawi, tapi rumah dukun tua itu kosong. Hanya ada dupa yang masih menyala dan secarik kertas berisi tulisan tangan. "Kalian harus menyelesaikannya sendiri. Ikatan belum terputus. Lastri masih lapar." Malam itu, suara aneh mulai terdengar dari reruntuhan pabrik. Warga sekitar mengira itu suara hewan liar, tapi Rati tahu. Suara itu datang dari mulut Lastri. Ketakutan makin menjadi saat satu persatu warga hilang. Awalnya Pak Ujang, penjaga malam. Lalu Lilis, pemilik warung kopi, tubuh mereka nggak pernah ditemukan. Tapi di depan rumah masing-masing ada satu mangkuk gulai dingin yang entah dari mana asalnya. Puncaknya malam ke-7. Rati dan Ardi lagi di rumah ketika terdengar ketukan keras di pintu depan. Bukan sekali, tapi 3 kali, pelan, teratur, dan dalam.
Tok, tok, tok. Ardi mengintip lewat jendela. Nggak ada siapa-siapa. Tapi saat dia buka pintu, semangkuk gulai panas tergeletak di lantai. Aroma gulai itu sama persis seperti yang pernah mereka makan di warung Emak Narti. Harum, kental, dan amis. Tiba-tiba, mangkuk itu bergerak sendiri. Pelan-pelan, seperti didorong tangan tak terlihat masuk ke dalam rumah. Ardi mundur, wajahnya pucat. "Rat, kita harus keluar dari sini," bisiknya. Tapi belum sempat mereka lari, seluruh lampu rumah padam. Gelap gulita. Dan dari dapur terdengar suara panci berdentang, sendok jatuh, dan langkah kaki menyeret. "Kamu masih hutang makan malam, Rati." Suara itu dalam, berat, dan menggema dari segala arah. Ardi buru-buru ambil botol garam dan cermin kecil dari tas. Dua benda yang dulu dikasih Pak Rawi untuk perlindungan. Mereka berdiri saling membelakangi, siaga di tengah ruang tamu. Bayangan hitam mulai muncul di tembok, merambat seperti kabut. Perlahan berubah jadi sosok tinggi kurus, dengan wajah hangus dan mata merah menyala. Lastri. "Makanlah, agar kau menyatu denganku." Ratih lempar garam ke arah bayangan. Sosok itu terhuyung, menghilang sebentar, lalu muncul lagi dari arah lain. Ardi mengangkat cermin. Begitu cermin menghadap Lastri, dia menjerit. Wajahnya terdistorsi, seperti terbakar ulang. Tapi jeritanya justru membuat dinding rumah retak. Rak buku jatuh, kaca jendela pecah, dan angin dingin menyapu masuk. Lastri melayang ke arah mereka, lidah panjangnya menjulur, nyaris mengenai wajah Ratih. Tiba-tiba, lonceng kecil berbunyi dari luar rumah. Disusul cahaya merah yang membelah langit malam. Di depan rumah, seorang anak kecil berdiri memegang kendi tanah liat. Anak itu bukan siapa-siapa, tapi wajahnya mirip dengan salah satu foto di altar Lastri yang pernah mereka lihat. Seorang anak korban kebakaran pabrik. Tanpa bicara, anak itu melempar kendi ke arah Lastri. Kendi pecah di udara, menyebarkan cairan hitam pekat yang langsung membakar bayangan itu. Lastri menjerit kesakitan. Tubuhnya meleleh, berubah jadi uap hitam, lalu lenyap di telan malam. Lampu rumah menyala kembali. Rati dan Ardi terduduk di lantai, lelah, tubuh mereka gemetar. Tapi mereka tahu satu hal, ini bukan akhir. Ini baru puncak dari semuanya. Karena sesuatu yang udah ditumbalkan gak akan pernah bisa dikembalikan tanpa balasan yang setimpal. Rati dan Ardi belum sepenuhnya pulih dari teror semalam. Tapi satu hal mereka yakin, sosok anak kecil yang menyelamatkan mereka pasti punya kaitan dengan tragedi pabrik lama. Mereka mencari kemana-mana. Ke rumah warga, ke pos ronda, bahkan ke sekolah dasar tempat anak-anak sering main. Tapi tak ada yang tahu soal anak itu. Beberapa warga malah bilang, anak pabrik dulu ada, tapi semuanya udah jadi abu. Malam berikutnya, Ratih mendadak terbangun. Di kamarnya ada suara tangisan pelan. Bukan dari luar, tapi dari bawah tempat tidur. Dia pelan-pelan turun, menunduk, dan melihat kendi tanah liat yang semalam digunakan anak kecil untuk mengusir Lastri. Di dalamnya ada sehelai rambut dan sepotong kertas lusuh. Kertas itu berisi tulisan tangan yang nyaris pudar. Lastri hanya bisa diakhiri di tempat ia dilahirkan kembali. Bawa kembali ke dapur asal. Ardi langsung paham. Dapur asal itu bukan dapur rumah Emak Narti, tapi dapur tua di bagian terdalam pabrik yang dulu terbakar. Tempat Lastri memulai semuanya. Meski puing-puing masih dijaga garis polisi, malam itu mereka nekat masuk lewat celah di belakang bangunan. Dingin, sepi, bau arang masih menyengat. Dengan senter dan kendi di tangan, mereka turun ke ruang paling dalam. Di sana, mereka menemukan tungku besar yang masih utuh. Tapi sekarang, di atasnya tertanam patung kecil berwujud wanita menangis, terbuat dari lilin dan rambut manusia.
Di bawahnya ada tumpukan tulang kecil dan mangkuk-mangkuk berisi darah kering. Rati mendekat, merasakan hawa panas aneh menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, api menyala dari tungku. Tanpa pemantik, tanpa kayu bakar, suara tawa Lastri terdengar menggema. Kalian pikir bisa mengakhiriku? Aku lahir dari api dan hanya akan mati oleh api yang sama. Tapi bukan oleh tangan kalian. Bayangan Lastri muncul dari dinding, kali ini lebih besar, lebih nyata, lebih haus. Wajahnya terus berganti, mulai dari Emak Narti, lalu jadi sosok wanita muda, lalu anak kecil yang hangus terbakar. Rati mengangkat kendi, mengarahkannya ke tungku. Kau lahir dari sini, dan kau akan kembali ke sini. Dia pecahkan kendi tepat di atas tungku. Cairan hitam muncrat mengenai patung dan tulang-tulang di sekitarnya. Api menyala makin besar, lalu berubah warna jadi biru keunguan. Lastri menjerit tapi tak menyerang. Justru dia mundur, tubuhnya mulai retak seperti kaca. Dari retakan itu keluar asap hitam, lalu terdengar suara ratusan bisikan anak-anak menangis. Jangan percaya, ini belum berakhir, kalian bukan pemenang. Ardi buru-buru lempar garam ke arah patung. Patung itu langsung mencair, meleleh ke lantai seperti daging busuk. Seketika seluruh ruangan berguncang. Dinding retak. Suara teriakan membelah udara. Lastri menghilang dalam kobaran api terakhir yang keluar dari tungku. Dan saat semuanya tenang, mereka sadar pabrik itu mulai runtuh. Mereka berlari keluar dari lorong bawah tanah sambil menahan napas. Begitu sampai di luar, langit gelap perlahan cerah. Seperti ada kabut yang diangkat dari seluruh desa. Rati dan Ardi berdiri terengah-engah, menatap bangunan tua yang akhirnya roboh seluruhnya. Tak ada lagi sisa warung, tak ada lagi altar, tak ada lagi patung mengerikan. Udah selesai? Tanya Rati pelan. Ardi mengangguk. Kayaknya. Tapi jauh di dalam hati mereka, tetap ada rasa was-was. Karena kejahatan yang tumbuh dari dendam dan darah, nggak pernah benar-benar hilang. Dan malam itu, angin berhembus tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tak ada suara bisikan, hanya keheningan. Tapi keheningan itu justru yang paling menakutkan. Setelah pabrik itu runtuh, Rati dan Ardi kembali ke kehidupan mereka, mencoba menata ulang segalanya. Mereka berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Teror dari Lastri dan Emak Narti tampaknya sudah hilang. Namun, semakin lama, kedamaian yang mereka rasakan justru terasa semakin ganjil. Ada sesuatu yang aneh yang terus menghantui mereka. Mereka berdua mencoba melupakan kejadian itu, berusaha untuk berbaur dengan kehidupan sehari-hari. Ardi membuka usaha baru di kota, sementara Rati berusaha menenangkan pikirannya dengan berkebun di halaman belakang rumah. Tapi, semakin hari, semakin jelas bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari bayangan masa lalu. Pada suatu malam, saat Ardi baru pulang kerja dan Rati sedang mempersiapkan makan malam, dia mendengar suara langkah kaki yang terasa begitu dekat. Suara itu teredam, seolah datang dari dalam rumah, namun tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya mereka berdua. Perasaan gelisah mulai kembali muncul. Ada yang aneh, Ardi, kata Rati, matanya melirik ke setiap sudut ruangan. Aku merasa seperti ada yang mengawasi. Ardi mengusap wajahnya, mencoba menenangkan istrinya. Mungkin kamu hanya lelah, Rati. Semua ini sudah berakhir. Kita hanya perlu lebih santai, bukan? Namun, keanehan itu tidak berhenti. Seminggu kemudian, Rati menemukan sebuah kertas di bawah pintu rumah mereka. Kertas itu terlihat kotor dan robek-robek, namun ada tulisan di atasnya berbunyi, "Penyelesaianmu belum selesai. Tunggulah saatnya." Rati membacanya berulang kali. Perasaan takut mulai merasuki dirinya. Ardi yang awalnya berusaha tenang, kini mulai merasa ada yang salah.
Mereka berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, tetapi ternyata itu hanya permulaan dari sesuatu yang lebih buruk. Malam itu saat mereka berdua duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tidak ada suara apa-apa setelah itu. Hanya 3 ketukan berat, seolah dipukul dengan sesuatu yang besar. Ketukan itu terdengar keras, namun begitu Ratih membuka pintu, tak ada seorang pun di sana. Di depan pintu ada sebuah mangkuk besar berisi gulai. Tidak ada catatan, tidak ada penjelasan. Hanya gulai dengan bau amis yang begitu tajam menyengat hidung. Bau itu langsung membuat Ratih mual. Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah potongan-potongan daging yang terlihat begitu familiar. "Apa ini?" tanya Ardi dengan wajah pucat. "Gulai ini rasanya seperti..." Dia terdiam, memandang mangkuk itu dengan penuh ketakutan. Ratih merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Seperti apa? Jangan bilang itu..." Ardi tak bisa menjawab. Sebuah potongan daging yang sudah mulai membusuk tergeletak di atas mangkuk. Sesuatu yang mereka kenali. Daging itu terlihat seperti daging manusia. Seperti daging yang pernah mereka lihat saat mereka berada di warung gulai milik Emak Narti. Mereka mengingatnya, dan itu membuat perut mereka terbalik. Ratih dan Ardi saling memandang, sadar bahwa apa yang mereka pikir sudah berakhir, ternyata hanyalah kebohongan besar. Seperti ada kekuatan gelap yang belum selesai dengan mereka, yang masih mengincar mereka. Akhirnya, Ratih memutuskan untuk membuang mangkuk itu. Namun saat dia membalikan mangkuk tersebut, dia terkejut melihat bahwa di bawahnya ada tulisan dengan tinta merah yang tertulis dengan jelas. "Kalian belum terlepas dari hutang kalian. Waktu kalian belum habis." Perasaan mereka semakin cemas. Mereka tahu bahwa sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan sedang mengincar mereka. Mereka merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran setan yang tak pernah berakhir. Meski sudah berusaha melawan, mereka merasa bahwa mereka tidak bisa keluar dari bayang-bayang Lastri, Emak Narti, dan semua yang terjadi. Dan saat malam semakin larut, suara bisikan halus mulai terdengar lagi, sangat pelan, namun cukup untuk mengusik ketenangan mereka. Suara itu mengingatkan mereka bahwa mereka belum benar-benar bebas. Ratih dan Ardi duduk dalam diam, mencoba menerima kenyataan bahwa meskipun mereka telah mengalahkan Lastri, kejahatan yang ditinggalkan tidak akan pernah hilang begitu saja. Penyelesaian yang mereka harapkan ternyata hanya sebuah ilusi belaka. Kejahatan itu masih ada di sekitar mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Malam itu, seakan langit sendiri pun turut bergemuruh, menambah suasana yang semakin mencekam. Ratih dan Ardi duduk terdiam, mata mereka saling berpandangan, seakan mencari jawab di antara wajah masing-masing. Ketakutan yang mereka rasakan bukan hanya karena gulai yang mengerikan itu, tapi juga karena perasaan tak terungkapkan, sebuah kegelapan yang begitu dekat, namun tidak dapat mereka pahami. Ketika mereka mendekatkan mangkuk gulai itu lebih jauh, bau amis yang begitu tajam seolah menembus udara, memenuhi ruangan. Ada rasa tak nyaman yang menggerogoti hati mereka. Ardi memandang ke arah mangkuk itu dengan cemas. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Ratih meraih mangkuk tersebut dengan tangan gemetar, kemudian mengangkatnya perlahan-lahan. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada sebuah benda kecil yang terbenam di dasar mangkuk. Benda itu kecil, bersinar di bawah lapisan kuah gulai yang mengental. Dengan hati-hati, Ratih mengambil benda itu. Ketika benda itu keluar dari gulai, Ardi terkejut melihat apa yang ada di tangannya. Itu bukanlah benda biasa. Itu adalah sebuah cincin emas tua, cincin yang terlihat sangat familiar. Ini cincin milik Emak Narti," teriak Ardi. Ratih memandang cincin itu, mulutnya tercekat. Tidak mungkin ini cincin miliknya. Tetapi kenyataannya cincin itu tampak nyata dan tanpa ragu Ardi mengenalinya. Cincin yang dulu selalu dipakai oleh Emak Narti. Ketika mereka membalik cincin itu, mereka menemukan sebuah ukiran kecil di dalamnya. Ukiran itu berbunyi, "Kalian tidak akan pernah bebas."
Ardi terpana, mulutnya terasa kering. Ini bukan mungkin, katanya tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Ratih yang mulai terperangah menatap cincin itu dengan pandangan kosong. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar teror yang mereka alami. Sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang telah ada sejak dulu. Saat itu suara langkah kaki terdengar lagi, tapi kali ini lebih jelas. Langkah-langkah berat yang seperti datang dari luar rumah. Ratih dan Ardi menoleh ke pintu dengan hati berdebar. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya, menampilkan bayangan gelap yang tak bisa mereka lihat jelas. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Suara tertawa yang sangat pelan, namun begitu jelas. Lalu, bayangan itu mulai muncul lebih jelas di pintu. Ratih hampir tidak bisa bernapas ketika melihat siapa yang berdiri di sana. Itu adalah Emak Narti. Namun, bukan Emak Narti yang mereka kenal. Wajahnya yang dulu penuh kekuatan kini tampak lebih tua, lebih suram, dengan mata yang kosong dan menyeramkan. Emak Narti tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang gemetar, "Kalian pikir kalian telah bebas?" Ratih dan Ardi terdiam, tak mampu berkata-kata. Mereka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Tapi kemudian Emak Narti berbicara lagi. "Apa yang kalian tidak ketahui adalah, aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu saat yang tepat." Lalu dalam sekejap, tubuh Emak Narti mulai berubah. Tubuhnya melar, wajahnya mencair, dan sosok itu mulai menghilang ke dalam kabut gelap. Semua terjadi dengan begitu cepat. Ratih dan Ardi terperangah, mereka tak tahu harus berbuat apa. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, kabut itu mulai menyelimuti ruangan, membuat mereka sulit bernafas. Setiap sudut rumah itu terasa semakin sempit, dan suara bisikan semakin keras di telinga mereka. "Kalian masih belum tahu kebenarannya, kan?" Suara Emak Narti terdengar lagi. Kali ini lebih menakutkan. "Kalian masih dalam permainan. Bahkan sekarang, kalian berdua adalah bagian dari gulai itu." Ardi dan Ratih menatap satu sama lain, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Mungkinkah mereka telah menjadi bagian dari warisan mengerikan ini tanpa mereka sadari? Ketika kabut mulai menghilang, mereka mendapati diri mereka berada di dalam warung gulai yang dulu dihancurkan, sebuah warung yang tampak tidak berubah sedikit pun. Semua yang terjadi seakan hanya ilusi, namun mereka tahu mereka tidak lagi bisa keluar. Saat itu, mereka mengerti satu hal yang mengejutkan. Emak Narti, Lastri, dan semua yang terjadi selama ini bukanlah musuh yang mereka pikirkan. Mereka sendiri adalah bagian dari permainan gelap yang tak pernah berakhir. Ketika mangkuk gulai itu kembali muncul di depan mereka, mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari itu. Mungkin ini adalah akhir dari permainan, tetapi ini juga merupakan awal dari kegelapan yang tidak akan pernah padam.